Hujan deras yang mengguyur ibu kota beberapa hari ini telah membuat sejumlah lokasi di Jakarta terendam air. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 1.800 warga mengungsi karena tingginya air. Status siaga banjir pun diterbitkan sebagai langkah untuk menghadapi banjir yang sewaktu-waktu bisa menerjang kembali ibu kota. Rejim Jokowi Basuki kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, waktu setahun berkuasa dinilai belumlah cukup untuk menangani banjir secara maksimal. Meskipun pemerintah Provinsi Jakarta telah melakukan berbagai langkah untuk melawan banjir, seperti revitalisasi waduk, pembersihan sungai, dan memperbanyak ruang terbuka hijau. Mantan wali kota Solo tersebut juga berdalih, banjir Jakarta tak mungkin diatasi sendiri, tetapi juga harus melibatkan pemerintah pusat. Selama normalisasi kali angke belum selesai, ya akan seperti ini. Kalau airnya begitu banyak, diantisipasi dengan apa? Selain normalisasi sungai yang terintegrasi dengan semua yang ada di Jakarta semua. Ketika banjir menerjang dan Jakarta tergenang, seribu tanya di depan mata tentang harapan Jakarta baru. Banyak pihak mulai mempertanyakan kinerja Jokowi yang dianggap belum membuat langkah berarti untuk mengatasi kemacetan yang semakin menjadi dan banjir yang masih saja merendam ibu kota. Ya, banjir seolah menjadi cerita lama di balik janji Jakarta baru. Langkah penanggulangan banjir selalu berirama dengan nada politik di Jakarta karena popularitas dan elektabilitas Gubernur Joko Widodo seperti tergerus derasnya air yang menggenangi ibu kota. Semua mata menunggu kerja nyata melawan banjir untuk mewujudkan mimpi Jakarta yang baru. Selamat malam, Anda menyaksikan debat, saya Alvito Dinova Ginting. Orang mengatakan bahwa sejak zaman Jan Pieterszoon Koen menjadi gubernur jenderal di Batavia waktu itu, Jakarta sudah banjir. Karena memang sebagian dari wilayah ini berupa cekungan yang lebih rendah datarannya ketimbang lautan. Tapi kemudian banjir dan ditambah macet dan ditambah hal-hal yang lain. Dua hal itu paling tidak. Banjir dan macet menjadi komoditas yang selalu digadang buat siapapun yang ingin menjadi calon Jakarta, calon pemimpin Jakarta, dan akan menjadi senjata berbalik kepadanya ketika dia menjabat untuk kemudian ditanya sampai sejauh mana tanggung jawabnya, bahkan dipolitisir seperti itu kira-kira ya. Pertanyaannya, di saat-saat seperti sekarang ini bagaimana posisi Jokowi yang kita tahu bersama namanya harum sekali belakangan ini dan digadang-gadang sebagai salah satu calon populer untuk menduduki kursi RI 1. Apakah banjir kemudian menggerus popularitasnya? Mari kita tanya satu warga Jakarta. Mudah-mudahan dia bisa merepresentasi atau tidak bisa merepresentasi. Nanti kita ketahui bersama. Mbak Ridwan, silakan. Iya. Berdiri dong. Berdiri oh, dong. berdiri ya. Ini banjir salah Jokowi, bukan salah Tuhan yang mengirim air. Enggak, kan ini tanggung jawab pimpinan. 1 tahun baru masih menjabat. Tapi dia mengatakan dia bisa beresin 2 tahun, dan waktu dia pergi ke Pluit dia mengatakan kita sudah siap menghadapi banjir. Ini 1 tahun baru? Iya, tapi waktu dia ke Pluit, waktu mengontrol pengerukan, dia bilang kita udah siap pokoknya ngadepin banjir. Selama setahun ini Anda melihat bahwa Jokowi sudah mengerjakan tugasnya untuk banjir? Dia sudah banyak sekali membentang wawasan-wawasan, wacana-wacana dan pikiran-pikiran. Kerjaan mah kagak ada. Itu satir itu. Kerjaan kagak ada. Ada dia bikin misalnya waduk Pluit. Itu kan mestinya digali 10 meter kan 2 meter. Nah di situ dia bertengkar sama kontraktor. Dia mau bikin Rio. Dia berhadapan dengan keluarga Adam Malik. Sumur-sumur yang dia gali itu resapan air kagak berfungsi sekarang ini. Jadi selama setahun ini menurut Anda penilaian Babe Ridwan itu Jokowi ngapain? Dia pencitraan. Oke, tepuk tangan dulu deh. Kita tanya sama pihak-pihak nih yang bisa merepresentasi Pak Gubernur, Bang Riko barangkali. Bagaimana tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan oleh sesepuh DKI Jakarta? Kira-kira gitulah. Ya kalau... Enggak, berdiri dulu. Silakan. Ya kalau dari kami melihatnya justru Pak Jokowi ini langsung bekerja dan juga melibatkan masyarakat. Tidak hanya dia berwacana, tetapi langsung. Dan memang yang dikerjakan selama ini adalah program-program yang sudah direncanakan
dari sebelumnya, tetapi belum dilaksanakan. Dan ini yang dilaksanakan sebenarnya oleh Pak Jokowi dengan percepatan dan dengan eksekusi langsung. Memang belum bisa tentunya menyelesaikan dalam 15 bulan. Tentu belum bisa menyelesaikan semua permasalahan. Sekarang dia minta 7 tahun, bukan 15 bulan lagi. Yang tidak pernah direncanakan sebelumnya adalah ketika di Jalan Tamrin, tahu-tahu dia nyemplung ke got. Kamera. Masalah itu. Ya salah, urusannya apa nyemplung ke got? Itu ngecek kan. Lalu dari lubang got, dia berteriak, dia mau bikin deep tunnel. Mana itu deep tunnel? Di APBD juga nggak ada deep tunnel, itu anggota DPR semua. Ya deep tunnel nggak bisa dibikin setahun barangkali. Itu Nah, bagaimana? bukan, tadi dikatakan Jokowi itu melanjutkan yang kemarin. Deep tunnel, impian dia itu kan dari lubang got dia teriak. Ya, bagaimana? Ya. Bagaimana Bang Ya, Adrinov? ya kalau kita kan harus melihat kemampuan menyelesaikan masalah itu dengan beban ya, beban yang akan ditangani. Nah sekarang banjir ini ya, ini banjir adalah banjir bukan hanya Jakarta, banjir Jabodetabek bahkan sampai ke Manado ya. Nah bagaimana banjir di Jakarta kita semua sama-sama tahu ya. Prosesnya ya mulai di puncak sana yang sudah gundul, air meluncur deras memasuki sungai yang melintasi Jakarta, sungai sudah menyempit, sungainya sudah mendangkal, kemudian masuk ke Jakarta yang permukaan tanahnya sudah makin turun karena air tanahnya terus disedot ya, lalu datang lagi pasang ya sehingga air yang meluncur deras dari Bogor sana itu. Saya potong ya. Ini Babe Ridwan ini yang sesepuh ini mengatakan bahwa selama setahun Jokowi kebanyakan pencitraan, katanya begitu. Dia pernah bilang dirinya Superman. Itu kan pernah dimuat di online bahwa dia Superman. Setahu saya Superman ada sayapnya, dia kan nggak punya sayap. Itu satu. Ya kan? Kalau perkara banjir, kalau nyebut Manado tanggung, sebut aja Filipina sekalian. Lah kita bicara tentang Jakarta. Betul. Yang diperlukan dia berkoordinasi dengan Pemda sekitar, ini kan nggak ada. Malah diomel-omelin wali kota Depok media. Temennya Igo Ilham. Ya, nanti kita lihat, ya mari kita ukur aja secara objektif ya, kerja seseorang apakah ya pejabat daerah manapun. Mungkin pertama pakai indikator titik banjir ya, titik genangan. Ya, dulu ketika ditinggalkan oleh Bang Foke, titik genangan itu masih tinggal berapa? 62. Ya, setelah adanya BKT itu. Nah, 62 kemudian Jokowi bekerja dengan anggotanya. Saya lihat dari cara kerjanya mereka sudah sangat gesit, sangat giat, sangat keras. Tinggal 35 genangan ya. Itu kemudian suatu prestasi. Indikator kedua ya, ini kita lihat aja nanti silakan dibantah. Kecepatan air menyusut jelas beda dengan sebelumnya. Nah inilah yang harus kita lihat secara objektif. Bagaimana upaya dari pengerukan sungai, pengerukan situ, danau, kemudian pemasangan pompa yang sebanyak mungkin. Ya. Nah, tentu saja ya banjir ini kan bukan banjir kecil, air mengalir deras dari puncak itu kan itu tidak kecil, memang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun. Kemudian yang penting adalah apakah dia berangsur atau tidak, dan kemudian kecepatan berangsur itu kita harus lihat ya, kemudian itu yang dibandingkan. Baik, pertanyaannya kemudian seperti Anda dan orang-orang yang mengkritisi Jokowi, apakah kemudian Anda itu melakukan kritisisme itu objektif atau ya sebatas hater aja? Oh enggak, objektif ini. Kan tadi dibilang, ilmiah nih? Ilmiah. Kan tadi dibilang tinggal 36 genangan. Ini kan baru panglaris nih hujan. Ini banjir panglaris. Masih ada Imlek, masih ada Cap Gome yang siklus tahunan. Ini Bang Laris, dia udah girang aja sama Allah. Ya jangan lu girang. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah memang tidak ada yang dikerjakan Jokowi terkait dengan Kagak ada, dia pencitraan ke sono kemari. Kalau ada kan ada buktinya, seperti gubernur yang terdahulu, mulai dari Ali Sadikin, banjir kanal Grogol dilebarin. Bang Yos, banjir kanal timur. Ini apa yang dibikin? Kagak ada. Nggak ada yang dibikin. Ya nggak ada. Sebenarnya ini nggak ada atau nggak ada. Semua pernyataan itu kan harus pakai data. Oh data. Ya. Coba tunjukin yang ada mana? Ya itu tadi yang saya sebut. Saya balik. Mana ya, yang ada dua indikator yang jelas-jelas kita bisa dapatkan.
jumlah titik genangan menyusut jadi 35. Nah, ini belum habis di musim, baru kalau yang panglaris. belum itu kita tunggu, Masih kita tunggu. panglaris. Ya udah kita tunggu, nggak Masih usah. panglaris, Itu sabar satu yang dulu. belum terjadi kan kita nggak bisa menilai. Bisa. Yang kita bicarakan apa yang sudah terjadi. Dari awal Anda rekayasa cuaca dibanggakan. Itu kalau rekayasa cuaca sukses, Amerika udah ngelakonin. Tuhan mau dilawan, gimana? Tuhan mau dilawan. Itu usaha kepada namanya. BNPB saya udah katakan di Wisma Nusantara, Anda ini lagi ngelawan Tuhan, kagak bisa. Ya, Kalau rekayasa cuaca sukses, itu Amerika sudah lakukan. Berapa puluh miliar kemarin nembakin hujan pakai garam. Garam kata orang Betawi itu panggil hujan, bukan ngusir hujan. Terbalik ya. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi di debat.